Rencana besar untuk sekolah digital. Benih keraguan. Ada sebuah proyek besar senilai 9,9 triliun rupiah. Tujuannya, Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Sasarannya, biar sekolah-sekolah jadi makin canggih pakai komputer. Rencana ini berjalan dari tahun 2019 sampai 2023. Uangnya banyak banget. 3,58 triliun rupiah dari dana sekolah, ditambah 6,39 triliun rupiah dari dana khusus pemerintah. Rencananya sih bagus, tapi banyak yang mulai ragu. Kejujuran proyek ini mulai diragukan orang sejak awal. Dicoba dulu tahun 2019. 1000 Chromebook dites. Hasilnya bikin khawatir banget. Alat-alatnya ternyata nggak begitu berguna di banyak daerah. Susah dapat internet jadi masalah utamanya. Chromebook itu butuh internet yang kencang dan tidak putus-putus. Ini sudah jadi tanda bahaya dari awal. Tapi saran penting ini nggak didengarkan. Walaupun sudah ada tanda bahaya, pembeliannya tetap jalan terus. Mereka tetap mau beli Chromebook saja. Keputusan ini akhirnya bikin heboh. Katanya tim ahlinya punya ide lain. Awalnya mereka kasih saran pakai sistem Windows, tapi sepertinya saran itu nggak dipakai. Kenapa bisa berubah? Itu yang sekarang penting untuk dicari tahu. Ini jadi bagian yang diselidiki. Kejaksaan Agung punya catatan soal ini. Tahun 2020, Kementerian berencana membeli alat-alat komputer ini. Kejaksaan Agung bertanya, kenapa harus sekarang dan sepenting apa sih? Apa benar alat-alat itu yang paling dibutuhkan murid waktu itu? Mungkin ada kebutuhan sekolah lain yang lebih penting. Ini nunjukin kalau uangnya bisa jadi salah pakai. Penyelidikan ini mau mastiin soal ini. Apa keputusan itu benar-benar buat kepentingan murid? Tuduhan muncul, membongkar pembelian yang bermasalah. Ada tuduhan korupsi yang gawat. Kejaksaan Agung sekarang menangani kasus ini lebih serius lagi. Kasusnya naik tingkat, dari diperiksa biasa jadi diselidiki beneran. Ini kejadiannya tanggal 20 Mei tahun 2025. Yang jadi perhatian itu cara belanjanya. Ada dugaan kuat kalau ada aturan yang dilanggar parah. Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus sekarang yang pegang kasusnya. Ini tandanya kasus ini serius banget. Penyidik curiga ada rencana jahat bareng-bareng. Kayaknya ada perjanjian curang waktu belanja barangnya. Salah satu tuduhannya, hasil pemeriksaan ahlinya diatur-atur. Tim ahlinya katanya disuruh. Mereka disuruh bilang Chromebook yang paling bagus. Padahal itu cuma pura-pura buat kebutuhan sekolah. Tindakan kayak gitu jelas nggak adil. Ini namanya usaha korupsi yang sudah direncanakan. Cara korupsi lain yang dicurigai juga lagi diselidiki. Misalnya jumlah barang yang dibeli dilebih-lebihkan. Ini cara nipu yang biasa dipakai. Biar kelihatan biaya proyeknya jadi mahal. Ada juga curiga soal suap. Maksudnya ada bayaran diam-diam dari yang jual barang. Uangnya bakal dikasih ke pejabat atau orang-orang di panitia. Kelakuan kayak gitu bener-bener ngecewain rakyat. Penyelidikan lagi ngejar terus petunjuk ini. Kejaksaan Agung sudah periksa 28 saksi. Ini nunjukin kalau penyelidikannya luas banget. Di antara saksi itu ada orang-orang penting. 2 bekas anak buahnya Menteri Nadiem Makarim waktu itu. Nama singkatnya FH dan JT. Kejaksaan Agung juga bisa jadi bakal periksa bekas menterinya. Lagi dicari tahu apa mereka ikut terlibat.
soal kepercayaan dari rakyat.